Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadzal din, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan fi kitabihil hakim, wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu nama Allah yang mulia adalah Al-Hakim, atau salah satu Asmaul Husna adalah Al-Hakim. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Al-Hakim artinya adalah yang maha bijaksana. Allah adalah zat yang maha bijaksana. Lalu manusia pun ada yang bijaksana. Manusia ada yang mencoba untuk meniru sifat dan nama Allah sebagai Al-Hakim, sebagai orang yang bijaksana. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang bisa menerapkan keadilan. Keadilan dalam makna yang sesungguhnya. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang tahu tujuan atau bisa menetapkan tujuan dari sikapnya atau perjalanannya. Secara keseluruhan, manusia bijaksana adalah manusia yang sempurna sebagai manusia, sebagai makhluk. Dan manusia bijaksana menempati tempat yang mulia dan terhormat. Begitu bayangan kita atau gambaran kita terhadap manusia yang bijaksana. Maka tentu Allah yang maha bijaksana
lebih jauh di atas manusia yang bijaksana. Allah menciptakan alam semesta dengan kemahabijaksanaannya, dengan kesempurnaannya, dengan keteraturannya. Dan lawan dari kata bijaksana tentu misalnya ceroboh, bodoh, tidak tuntas, tidak sempurna, tidak adil, dan itu semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bijaksana artinya orang yang memiliki hikmah, al-hikmah. Jadi seorang al-hakim, Allah yang al-hakim sesungguhnya, tapi kita membahasakannya dengan bahasa manusia. Orang yang bijaksana al-hakim. Sekali lagi al-hakim hanya cocok untuk Allah, tetapi kita mengambil bahasanya saja. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki hikmah, diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Al-Quran menceritakan tentang Luqman yang diberi hikmah, diberi kebijaksanaan. Wa anzalal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kitab dan hikmah. Jadi orang yang bijaksana diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu zat yang memberikan hikmah kepada manusia, tentu adalah sumber daripada hikmah, hikmah tertinggi. Orang yang memiliki hikmah tentu orang yang sempurna, dapat mendudukkan persoalan dengan baik dan dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia diciptakan dengan penuh hikmah. Dalam surat At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Termasuk ayat yang tadi kita bacakan. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam yang dapat menguasai laut dan darat. Dan Bani Adam dimuliakan, diutamakan di atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tugas manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna adalah memastikan kehidupan ini berjalan sesuai dengan hikmah, berdasarkan hikmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sembrono. Kehidupan ini tidak kita jalankan dengan sembrono. Itulah tugas manusia. Dan untuk melaksanakan tugas itu, Allah membekali manusia dengan wahyunya dan turunannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya ada wahyu dan ada sunnah. Cukupkah itu sebagai bekal hidup di muka bumi ini? Allah membekali manusia dengan satu perangkat lagi yang bernama intelektualitas. Dengan intelektualitas itulah Allah memerintahkan manusia untuk mengelola alam semesta. Wa karramna bani Adam.
Allah memuliakan Bani Adam bukan hanya karena ada kitab suci dan sabda Rasulullah di tangannya, tetapi Allah memberikan intelektualitas agar tugas sebagai khalifah, agar tugas mengelola alam ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Manusia dimuliakan dari hampir seluruh makhluk. Manusia lebih mulia dari jin, apalagi dari hewan. Manusia lebih mulia dari malaikat sekalipun. Malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada fikirannya yang lain, tidak diberi intelektualitas sebagaimana yang diberikan kepada manusia. Tetapi manusia lebih mulia dari malaikat. Dan manusia paling mulia, makhluk paling mulia, dipersonifikasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah bashar, Muhammad adalah insan, Muhammad adalah manusia yang levelnya mengungguli level makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kenapa? Ada intelektualitas pada diri manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terbuka pintu surga kalau bukan manusia ini yang membukanya. Ketika Isra dan Mi'raj, tidak bisa Jibril melewati garis demarkasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan manusia mulia bukan karena kitab sucinya, bukan karena sunnahnya, tapi karena intelektualitasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan intelektualitas itulah manusia bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kitab suci, keluarkanlah asrar-asrar, rahasia-rahasia dari kitab suci. Bukan hanya sekedar berhenti pada teks-teks Al-Quran dan teks-teks hadis. Karena teks Al-Quran dan teks hadis terbatas, kehidupan dan alam semesta ini tidak terbatas sampai Allah menghancurkan alam semesta ini. Jadi manusia bukan makhluk tekstualis. Manusia adalah makhluk intelektual. Untuk menunaikan tugas sebagai khalifatullah fil ardi, pengganti Allah di bumi, bukan untuk menjadi pengganti malaikat di bumi. Pengganti Allah di bumi, mengolah alam, mengolah bumi sehingga menghasilkan kemanfaatan bagi manusia. Manusia memang diciptakan dan ditakdirkan untuk menjadi pengelola bumi. Wa innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini harus dikelola oleh orang-orang saleh. Mengelolanya tidak dengan teks-teks semata, mengelolanya dengan intelektualitas, menegakkan keadilan, menebarkan kesejahteraan. Ini bukan politik keadilan kesejahteraan, bukan. Kebetulan sama. Menegakkan keadilan, mensejahterakan masyarakat. Itulah tugas-tugas sosial manusia. Dan jika manusia berhasil melaksanakan itu, maka itulah tugas selesai. Mission accomplished. Misi tuntas.
menjadi pemimpin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu ada hadis Nabi yang berbunyi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan dilindungi di akhirat. Yang pertama itu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau ada presiden yang adil, dia dulu masuk surga daripada ulama yang ilmunya segunung atau segudang. Kalau ada gubernur yang adil, dia dulu yang masuk surga daripada ulama. Kenapa? Karena tugas sebagai pemimpin itu berat, tugas sosial itu berat. Dia harus mengalahkan egonya, dia harus mengalahkan keinginan sektoralnya. Dia harus mendahulukan rakyatnya, dia harus mendahulukan yang dipimpinnya. Dia orang terakhir yang menikmati kesejahteraan negaranya. Itulah al-imamul adil. Dan oleh karena itu juga sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga rata-rata dikenal sebagai pemimpin, pejuang, tidak sekedar alim, pemimpin pejuang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, semua adalah khulafaur rasyidun. 3 meninggal karena dibunuh, 1 meninggal secara normal. Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya dan menginfakkan hampir seluruh harta bendanya, pejuang. Abu Ubaid Al-Jarrah, pemimpin perang, Zaimuz Zu'ama. Belum kita dengar yang dijamin, yang sabda Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah kutu buku, kutu ilmu. Bahkan periwayat hadis Abu Hurairah pun, bahkan sufi besar Abu Dzar Al-Ghifari kalah tenar dengan para pejuang, dengan para pemimpin yang dijamin masuk surga. Apa artinya? Tugas kita sebagai khalifatullah adalah menegakkan kemaslahatan bagi masyarakat, menggunakan intelektualitas, bukan memendamnya. Tidak banyak hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tugas para intelektual lah mengeluarkan hukum, berijtihad. Maka pahala ijtihad ulama itu sama dengan syahid fisabilillah. Ijtihad. Pakai apa ijtihad? Pakai intelektualitas. Oleh karena itu, sekali lagi, manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggi derajatnya karena Allah memberikan intelektualitas agar mampu memahami wahyu yang berbicara, yaitu Al-Quran, turunannya Al-Hadis, dan mampu memahami wahyu yang tidak berbicara, yaitu alam semesta. Dengan demikian, dengan memahami tugas kita, dengan memahami misi dan fungsi kita dalam kehidupan ini, mudah-mudahan umat Islam dapat menjadi rahmatan lil alamin, bukan alatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta, bukan beban bagi alam semesta. Jika umat ini terus bertengkar dengan dalih-dalih yang sepele, umat ini terus dalam kemiskinannya, umat ini terus dalam kebodohannya, maka umat ini tidak dapat menjadi rahmatan lil alamin. Umat ini tidak dapat mengimplementasikan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini mengajak kita untuk selalu memperbaharui iman, memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyuruh kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, merealisasikan kemaslahatan umat, merealisasikan kemaslahatan manusia. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.